Semuanya sudah hadir? Sudah. Ada yang ada di luar? Iya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita saat ini, marilah kita berserah diri kepada Tuhan, supaya Tuhan melindungi kita dalam proses pembelajaran. Siapa yang memimpin doa? Baik, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi berserah kepada Yesus. 3 ya. Berserah kepada Yesus, Tuhan.
tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah pernah Anda mendengar materi daripada ciri-ciri makhluk hidup? Sudah. Makhluk hidup itu yang punya nafas, ya kan? Berarti kalau tidak ada nafasnya, berarti dia tidak disebut apa? Disebut dia benda mati. Ya. Jadi topik kita adalah yang ini. Itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mungkin barangkali anak-anak kami tak asik lagi apa itu dikatakan daripada makhluk hidup. Tadi ada salah seorang temanmu, makhluk hidup itu adalah yang bernafas. Apalagi bergerak, dapat beradaptasi, dapat bekerja. Berarti kalau dia makhluk tak hidup, dia tidak bergerak, dia tidak bernafas. Apalagi? Ya, dia tidak bisa berkembang di biak. Contohnya apa makhluk hidup yang berkembang biak itu? Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi makhluk hidup di sini tidak terlepas dari dasar, yaitu makhluk mati. Di mana makhluk hidup itu hidup, yaitu di atas dasar apa? Di atas bumi yang kita pijak setiap hari. Ya. Tidak mungkin loh hidup aja manusia tanpa ada makhluk mati atau benda mati. Atau bisa apa? Berjalan kita tanpa ada apa? Tanpa ada dasar apa? Tidak kan? Tidak. Kecuali monster ya. Tidak bisa hidup itu. Ya. Tentu dalam hal ini yang perlu kita anak-anak kami pahami, makhluk hidup itu mempunyai suatu pergerakan. Coba kan kalau kita melihat benda mati di luar, ya, apakah di sana mempunyai suatu gerakan? Tidak. Contohnya bendera, ya, itu termasuk adalah mati. Nanti ibu mengajak Anda mengamati mana itu benda hidup dan mana itu benda mati. Dan kemudian makhluk hidup itu mempunyai suatu gerakan. Gerakan makhluk hidup yang tidak bisa bergerak juga dikatakan bebas. Tidak bergerak bebas. Maksudnya di sini adalah yang tidak bergerak bebas seperti yaitu tumbuhan. Tumbuhan tidak bergerak bebas, tidak kemana-mana. Ya, ketika dia bergerak, ketika ada angin yang meniupnya. Kemudian makhluk hidup itu adanya suatu ketergantungan antara satu dengan yang lain. Yang satu membutuhkan dan yang lain juga membutuhkan. Ada yang tahu contohnya apa itu? Makhluk hidup yang saling bergantung. Ada yang tahu? Apa contohnya, nak? Ya, belakang. Seperti lebah dan bunga.
lebah dan bunga. di mana lebah mendapatkan makanannya dengan mengisap nektar yang ada di bunga, sementara bunga jadi terbantu dalam proses perkembangbiakannya oleh serbuk sari dari kaki lebah. Ya, benar sekali. Itu adalah contoh daripada makhluk hidup yang saling ingat. Bisa juga digunakan dia sebagai obat. Kalau bahasa kita benar itu adalah ini dapat mencegah gondok. Pernah Anda melihat? Pernah Anda mendengar? Tidak. Tentu dalamnya tidak sebagian, ya, tidak semuanya manusia atau orang tua kita memahami apa manfaat daripada putri benang. Ini adalah pohon jeruk yang telah ibu petik dari rumah tadi. Ya. Ini setelah pohon ini, maka tumbuhan tersebut akan mati. Ya. Dia mati secara perlahan. Nggak ada lagi apa bulunya, daunnya, bahkan rantingnya akan tua. Yang lama-lama pada saatnya ditanam pohon jeruk, dia akan segar seperti ini. Ini adalah contohnya tumbuhan yang segar, ya, tidak layu, bahkan dia berdaun hijau saat ini. Ya, coba berdiri dulu anak-anak. Coba tarik nafas. Ini dikatakan tanpa adanya namanya itu ada dalam kita dan dengan namanya tadi makhluk hidup, yaitu seperti pepohonan. Makanya kalau di sekitar kita, kalau tidak ada tumbuhan, maka apa yang terjadi? Panas. Karena di dalam tumbuhan ada yang namanya karbon dioksida. Ya. Kenapa di daerah sana yang sedang duduk ada manusia ambil apa karbon dioksida? Tentu dalam hal ini, ya, misalkan seperti tumbuhan yang ada di luar, ada dikatakan tumbuhan mati dan tumbuhan hidup. Ayo kita perhatikan secara bersama-sama bagaimana itu tumbuhan hidup dan benda mati. Ya, segera. Nah, baik, cepat amati mana itu benda hidup dan mana itu benda mati. Coba cakap. Nah, ini contohnya perhatikan. Ini adalah tumbuhan hidup. Ini apa ini bunga? Bunga duri ya. Bunga kaktus ya. Bunga kaktus yang punya duri. Awas hati-hati. Di sini ada juga keberuntungannya. Apa keberuntungannya? Kalau misalnya kita sakit telinga, kita teteskan, ada berupa getah, tetapi kalau kita seandainya memasaknya, memberikan di kompor gas dengan memasak, atau kita ambil talam keras,
talam yang tidak mudah terbakar, atau kita langsung membakarnya. Jangan terlalu bakar juga, gosong, nanti tidak keluar getahnya. Keluar getahnya menjadi air. Coba nanti di rumah, atau beritahu sama orang tua ya, bahwa tumbuhan ini adalah ada manfaatnya. Ibu sudah pernah mencoba pun, ketika telinga ibu keluar bisu yang sangat besar dan sakit, ketika ibu memberikan ini ya agak sedikit lumayan. Dan ketika kita membakar pada kompor atau pada kayu yang ada kompor bisa juga, keluarlah apa? Getah. Getahnya berupa air. Ketika tidak masak, dia getahnya adalah putih. Dan ketika kita masak, maka dia berubah air. Coba mati bagaimana? Mana itu benda hidup dulu, mana itu benda mati, dan apa juga yang mau. Ini salah satu contohnya. Apa ini juga? Ini adalah karbon dioksida. Ini adalah pohon pelindung. Ketika kita berteduh, duduk, ya, sejuk banget dengan apa daun-daunnya, sehingga dengan kita merasakan, ya kan? Iya, Bu. Ini semua bergantungan dia di sini. Ya, itu biasa. Ya, kenapa ada paku juga di sini? Mana pohon selalu ada namanya semut. Tapi hati-hati, jangan sampai kena di mata Anda. Ya. Oke, silakan masuk. Di situ, iya. Ada nggak? Ada di mana? Salas ya? Malarindu. Salas. Daunnya berseri. Bunga malarindu. Bunga? Malarindu. Udah, kalian mati nah? Ya. Ini Kanyaman. Ini juga bunga ini memberikan kita apa? Kenyamanan. Saat kita sedih ya kan? Saat kita sedih punya masalah ya kan? Kita dimarahi orang tua kita. Ketika kita memandang bunganya, akan hilang amarah, akan hilang masalah. Makanya kalau anak kami punya masalah jangan langsung gantung di diri. Kalau gantungnya di pohon. Daripada dimarahi orang tua menilai Anda memandangi bunga benda-benda yang ada di sekitar. Bagus, iya bagus sekali. Kita komunikasi sama ada durinya loh. Oke, silakan. Sudah? Pohon ini menusuk ya. Ini adalah bunga yang saya amati dari tadi. Sudah masuk. Sebelum kita melanjutkan tugas kelompok, maka anak-anak kami atau ibu mengajak Anda untuk melihat video tentang daripada ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Coba perhatikan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian jenis makhluk hidup dan
kerjakan dengan baik. Ya, kerjakan dengan baik. Kalau tidak ada nanti yang agak Anda membingungkan, bisa tanyakan sama ibu dan tanyakan sama teman juga. Diskusi dengan baik, jangan ada keributan. Nah, waktunya untuk mengerjakan kelompok, tugas kelompoknya ada 2 menit. 20 menit ya, 20 menit. Kalau 20 menit bahaya. 20 menit ya. Dengan kelompok 3 berapa durasinya? 20 menit. Oke. Maka baik kelompok 3 ada ya? Oke, kelompok 3 dan kelompok lainnya akan memberikan nanti jawab, dan anak-anak kami juga Anda akan melihat bagaimana teman nanti menyajikan hasil diskusi ini. Oke. Ya, coba perhatikan anak-anak kami. Kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusinya, dan anak kami itu mengharapkan ikutilah dengan baik dan pahami apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Pada kelompok 3 kami akan persilakan. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebagai penyaji pertama yaitu Ceria Vega, penyaji kedua Hayati. Kepada Ceria Vega, silakan. Ciri-ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan bagian dari makhluk hidup. Ciri Kepada anak kami berikan kesempatan. Ya. Sebagai pertanyaan kami di sini yaitu, apakah makhluk itu atau manusia, hewan dan tumbuhan jika semenit saja tidak bernafas atau tidak melakukan pernapasan, apakah bisa hidup? Jelaskan. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Tergabung dalam kelompok mana sepeda motor yang sering kita bawa setiap hari ke sekolah? Apa tergolong benda hidup atau benda mati? Jelaskan. Karena Oke, baik teman-teman. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan dijawab oleh Kristi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dimana pertanyaannya, apakah makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan
manusia tidak bernafas selama 3 menit, maka seseorang itu akan kehilangan nyawanya. Sekian. Dan sungguh saja kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang dimana pertanyaannya, tergolong dalam kelompok manakah sepeda motor yang sering kita bawa setiap hari ke sekolah? Apa tergolong benda hidup atau benda mati? Jelaskan. Jadi sepeda motor tergolong benda mati karena motor tidak akan bisa bergerak sendirinya tanpa manusia yang menjalankannya atau menggerakkannya. Terima kasih. Ya, bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Ya, tentang Baik teman-teman, demikian saja presentasi kami. Terima kasih atas waktu yang Ya, kita mengumpulkan NKPD yang Anda kerjakan ya. Iya, Bu. Mana kelompok 3, kelompok 2? Kelompok 2 mana lembarannya? Oke. Baik, kepada anak kami, apa yang telah kita pelajari tadi secara bersama-sama, maka anak kami dapat menyimpulkannya kepada anak kami. Kami berikan kesempatan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi dan pembelajaran kita di hari ini yaitu kita mengerti apa yang dimaksud dengan makhluk hidup, bagaimana ciri-cirinya, apa saja jenis-jenisnya. Misalnya ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, makan, dekat terhadap rangsangan, bernafas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Demikian. Setelah selesai, maka kita berserah diri kepada Tuhan, kepada Tuhan kita, kepada semuanya. Dipersilakan untuk membawakan kita. Baik, sebelum kita bisa di tempat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Engkau telah menolong kami dari awal, pertengahan hingga kami mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini. Dan Engkau Tuhan itu sudah lakukan kami kebaikan kami, melainkan hanya menas kasih mata di dalam kehidupan kami. Dan Yesus sebentar akan berpisah-pisah di tempat ini. Engkau antarkanlah kami di rumah kami masing-masing, supaya kami bisa bertemu dengan orang tua kami, saudara kami yang telah kami tinggalkan di rumah kami masing-masing. Tuhan ini dalam anakmu yang jahat dan kata sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore semuanya. Sore.